Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan membahas tentang persebaran dan pemanfaatan biota laut. Pengertian dari biota laut sendiri yaitu segala jenis makhluk hidup yang ada di dalam laut, baik itu hewan, tumbuhan, maupun karang disebut sebagai biota laut. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa wilayah yang kaya akan sumber daya laut ikan. Laut tersebut antara lain perairan Teluk Bone Sulawesi, perairan NTT Flores, perairan Riau di Selat Karimata, Laut Jawa, perairan Maluku, dan Teluk Tomini Sulawesi. Sebagai negara maritim, Indonesia mempunyai perairan yang sangat luas. Di perairan Indonesia yang luas, terkandung sumber daya alam. Berbagai jenis ikan mempunyai nilai ekonomis yang ada di dalamnya. Namun, perlu adanya pengelolaan yang tepat guna menjaga kelangsungannya. Bisa teman-teman lihat sendiri peta potensi ikan perairan Indonesia. Selanjutnya, wilayah laut yang merupakan daerah penangkapan ikan terbagi menjadi 3. Yang pertama, perairan pantai. Yang kedua, perairan laut dangkal, contohnya Laut Jawa, Selat Sunda, dan Selat Malaka. Yang ketiga, daerah Apue Lingkarat, contohnya Selat Makassar, sebelah selatan Pulau Jawa sampai timur, Laut Arafuru bagian timur, dan Kepulauan Aru. Secara umum, seluruh kehidupan di laut dapat dibedakan menjadi 3 kelompok utama, yaitu plankton, nekton, dan bentos. Plankton merupakan bentuk dasar kehidupan laut yang terdiri atas sel tumbuhan dan hewan. Plankton tersebut hidup mengapung di permukaan atau di dekat permukaan, seperti kenampakan plankton di perairan Atlantik di barat Gunung Namibia. Sekumpulan plankton ini dipengaruhi oleh arus laut, angin, dan riak bawah air yang berinteraksi untuk menciptakan fenomena biologi dan kimia yang menarik. Air terlihat berwarna hijau susu, mengindikasi suatu atau beberapa spesies plankton. Selanjutnya, nekton adalah kelompok binatang-binatang laut yang dapat berenang, contohnya ikan paus dan cumi-cumi. Persebaran nekton di setiap laut mengalami perubahan. Ada kalanya ikan bermigrasi mencari sumber makanan di laut. Meskipun dapat berenang dengan bebas, nekton tidak dapat hidup di setiap tempat di laut. Hal itu disebabkan oleh keadaan suhu, kepadatan air, dan kandungan garam yang berbeda-beda. Selanjutnya, bentos adalah kelompok tumbuhan dan hewan yang hidup di dasar laut, mulai dari tepi pantai hingga laut terdalam. Hewan yang termasuk dalam kelompok bentos dapat ditemukan di setiap tempat, tetapi tumbuhan yang termasuk dalam kelompok bentos hanya dapat dijumpai di daerah dasar laut yang masih terkena sinar matahari. Hewan-hewan penghuni dasar laut antara lain keong, siput, bunga karang, kerang, dan bintang laut. Sumber daya alam yang berasal dari laut yang dapat menjadi potensi alam untuk dikembangkan antara lain usaha perikanan laut, terumbu karang, padang lamun, dan rumput laut. Selanjutnya, perikanan. Perikanan laut mengusahakan penangkapan ikan di perairan pantai dan di tengah laut. Para nelayan menangkap ikan di laut ada yang melakukan cara tradisional dan modern. Di Indonesia bagian barat, dengan rata-rata kedalaman 75 meter, jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelangis kecil. Kondisi yang agak berbeda terdapat di Indonesia bagian timur, yang kedalaman lautnya mencapai 4.000 meter. Di kawasan Indonesia Timur, banyak ditemukan ikan pelangis besar seperti tuna dan cekalang. Selanjutnya, terumbu karang. Terumbu karang merupakan ekosistem khas kawasan tropik yang terbentuk dari endapan-endapan kalsium karbonat yang dihasilkan oleh organisme karang dan alga berkapur. Persebaran terumbu karang di Indonesia tidak merata. Terumbu karang ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain yaitu suhu perairan, cahaya matahari, salinitas, sedimentasi, kualitas perairan, arus dan sirkulasi air laut, dan substrat.
Faktor tersebut menunjukkan bahwa perbedaan letak geografis mempengaruhi perbedaan jenis karang. Pada daerah tropik, persebaran karang hermatik lebih besar dibandingkan dengan wilayah subtropik. Karena pada daerah tropik disinari cahaya secara terus-menerus sebagai kebutuhan bagi terumbu karang. Persebaran karang di dunia dibagi menjadi 3 daerah besar, yaitu Laut Karibia, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284.300 km kubik atau 18% dari terumbu karang yang ada di dunia. Terumbu karang banyak ditemukan di bagian tengah Indonesia seperti Sulawesi, Bali, Lombok, dan Papua. Konsentrasi terumbu karang juga ditemukan di Kepulauan Riau dan pantai barat dan ujung barat Sumatera. Padang lamun. Padang lamun adalah hamparan tumbuhan berbunga yang susah hidup menyesuaikan diri di dasar laut. Ekosistem lamun terletak di pesisir dan perairan laut dangkal, berlumpur serta berpasir lunak dan tebal yang mayoritas tersebar di garis lingkar tropis dunia. Gambar tersebut menggambarkan ekosistem lamun terutama di pesisir pantai, dengan korelasi mamalia laut jenis sirenian, manatee, dan dugong. Lamun tumbuh subur terutama di daerah terbuka pasang surut dan perairan pantai yang dasarnya bisa berupa lumpur, pasir, kerikil, dan patahan karang mati dengan kedalaman hingga 4 meter. Di perairan yang jernih, berbagai jenis lamun ditemukan tumbuh di kedalaman 8 hingga 15 meter. Selanjutnya, persebaran padang lamun di Indonesia di daerah pantai yang tidak berbatasan langsung dengan samudra, pantai berlumpur seperti di pesisir Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Tumbuhan lamun merupakan tumbuhan laut yang mempunyai sebaran cukup luas, mulai dari benua Arktik sampai benua Afrika dan Selandia Baru. Di Indonesia ditemukan jumlah jenis lamun yang relatif lebih rendah dibandingkan Filipina, yaitu sebanyak 12 jenis dari 7 marga. Namun demikian, terdapat 2 jenis lamun yang diduga ada di Indonesia, namun belum dilaporkan, yaitu Halophila beckeri dan Rupiah maritim. Dari beberapa jenis yang ada di Indonesia, terdapat jenis lamun kayu, yang penyebarannya sangat terbatas dan terutama di wilayah timur perairan Indonesia, kecuali juga ditemukan di daerah terumbu tepi di Kepulauan Riau. Jenis-jenis lamun tersebut membentuk padang lamun, baik yang bersifat padang lamun monospesifik maupun padang lamun campuran yang luasnya diperkirakan mencapai 30.000 km. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.